Ini kisah terseram saya bertemu kuntilanak yang menampakkan wajahnya meski terbiasa melihat hantu. Trivia ID dipublikasikan 13.07.2017. Rezi Tarani. Berawal ketika Mita pulang menjelang tengah malam setelah bertemu dengan temannya di salah satu mal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Malam itu sangat gelap, sekitar pukul setengah 11 malam. Mita baru saja pulang setelah bertemu dengan teman-temannya di salah satu mal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ia memutuskan untuk menggunakan transportasi ojek online untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan berawal biasa saja. Tidak banyak yang dibicarakan antara Mita dan juga sang driver ojek online tersebut. Perjalanan terbilang lancar. Mungkin memang karena sudah malam. Saat itu mereka melewati daerah yang cukup sepi. Banyak pepohonan dan rumah yang cukup besar. Di sanalah suasana mulai tidak nyaman untuk seorang Mita yang sebenarnya memang bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata. Punggung mulai terasa panas, entah pertanda atau sekadar cuacanya yang panas meski sudah malam. Yang pasti Mita merasakan punggungnya begitu panas dan hawa yang dirasakan pun terasa berbeda dari sebelumnya. Suasana malam itu pun tak kalah menunggu dengan apa yang ia rasakan. Penerangan di sekitar jalan pun sangat minim, bahkan hanya lampu depan rumah-rumah besar dan itu pun remang-remang. Suasana itu semakin mencengkam karena tidak ada seorang pun yang lewat, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Pohon-pohon yang berada di sisi jalan pun membuat semakin gelap karena menutupi cahaya bulan yang seharusnya bisa saja membantu sedikit penerangan di jalan. Melewati rumah beton dengan pohon di dalamnya yang sangat rindang. Tidak lama berselang, motor melaju terdapat rumah yang sedikit aneh dari rumah-rumah yang mereka lewati sebelumnya. Rumah itu bahkan tidak terdapat pagar seperti rumah-rumah besar lainnya, dan yang lebih mengherankan lagi, terdapat pohon yang cukup besar di dalam halaman depan rumahnya. Sangat besar meski di awal ia tidak menyadari, namun ketika melewati rumah dengan fondasi beton dan pohon rindang itu, Mita melihat sesuatu yang mencurigakan. Mita melihat sosok kuntilanak yang melayang di dekat pohon tersebut. Tidak lama setelah melihat kuntilanak, motor seketika berhenti mendadak. Sambil berdoa, Mita berusaha menenangkan diri dan terus saja waspada dengan kehadiran kuntilanak tersebut. Namun meski Mita sudah merasa jelas melihat makhluk tersebut, rasa penasaran semakin membukit. Ia pun ingin memastikan apa yang ia lihat. Hingga akhirnya Mita bertanya kepada supir ojek online tersebut, "Bapak, tadi Bapak lihat rumah besar yang ada pohon besar itu enggak? Bapak lihat sesuatu enggak?" Namun ketika pertanyaan tersebut belum sempat terjawab, motor tiba berhenti secara mendadak. Mita yang sejak tadi sudah melihat dan merasakan kehadiran makhluk astral tersebut hanya bisa berdoa dan terus berdoa. Sementara sang driver kebingungan dengan apa yang terjadi pada motornya. Saat ingin turun dan menyalakan motornya secara manual, Mita menyuruh sang driver untuk tidak menengok ke kaca spion karena ternyata sosok tersebut masih sangat jelas berada tak jauh dari belakang mereka. Belum sempat turun dari motor ya, si driver malah jadi penasaran dan langsung melihat apa yang ada di balik kaca spionnya. Seketika driver itu kaget dan berdoa sekencang-kencangnya dengan suara tangan, kaki, dan tubuh bergetar sambil berusaha menyalakan motornya. Sosok yang sangat menyangka yang pernah dilihat oleh Mita. Beruntung motor pun menyala dan bisa kembali dikendarai. Namun sayangnya makhluk tersebut masih berada di belakang mereka. Bahkan mengikuti mereka yang dikendarai tentu tidak stabil karena driver ketakutan dan gemetaran. Sosok tersebut merupakan sosok yang paling menakutkan yang pernah Mita lihat menurutnya. "Aku lihat matanya, entah kenapa bisanya di jarak jauh itu mataku buram. Apalagi saat itu sudah malam, tapi mata kuntilanak itu sangat jelas. Matanya seluruh hitam, kecuali bagian dalam matanya yang putih." Ih, takut teman-teman. Makanya sangat hancur. Bahkan mulut kuntilanak tersebut tidak memiliki bibir. Ia hanya menatap ke arah kami dengan tajam,
sambil terbang mengikuti. Memberanikan diri berteriak kepada kuntilanak tersebut untuk pergi. Driver ojek online yang masih dalam keadaan gemetar dan ketakutan berusaha untuk melanjutkan kendaraannya secepat mungkin. Namun kuntilanak tersebut masih tetap mengikuti mereka dengan sisa-sisa keberanian yang Mita miliki. Akhirnya Mita pun berusaha menoleh meski sambil menutup mata dengan berteriak, "Jangan ganggu kita!" Dengan suara sekencang yang bisa ya, tentu saja Mita masih belum berani membuka matanya. Ia takut saat membuka mata justru kuntilanak tersebut malah ada di hadapannya. Namun sekali lagi dengan sisa keberanian yang ia miliki, Mita memberanikan membuka matanya perlahan untuk melihat kalau kuntilanak tersebut terbang sangat tinggi hingga tak tampak lagi. Masih gemetar, takut dan kaget tentunya. Mereka mencari tempat ramai untuk kesadaran menenangkan diri sejenak. Tidak lama setelah kuntilanak itu terbang, entah kemana, mereka pun semakin dekat dengan perempatan jalan dan beruntung ada pengendara motor dari lawan arah yang lewat dan membuat penerangan sedikit lebih baik. Mereka akhirnya berhenti sejenak di salah satu minimarket terdekat yang saat itu sudah lumayan banyak orang. Menurut warga sekitar, lokasi tersebut memang sering kali terjadi hal serupa. Terdapat makhluk halus yang iseng dan menampakkan dirinya, entah dengan maksud apa. Meski dengan keadaan yang sama kaget, namun Mita berusaha menenangkan sang driver yang ternyata baru kali pertama melihat hantu. Perjalanan tetap dilanjutkan hingga Mita sampai di rumah. Kisah ini merupakan kisah nyata. Lokasi terjadinya di daerah komplek perumahan belakang Mall Citos, Jakarta Selatan. Selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe si keluarga kecil.